Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Maula Kurnia, nomor absen 11. Nama saya Laina Pranita, absen 21. Kami di sini akan membahas materi tentang kondisi sosial. Kondisi sosial ekonomi merujuk pada keadaan atau situasi yang mencerminkan hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Kondisi ini melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kualitas hidup, distribusi kekayaan, dan kesempatan ekonomi. Berikut adalah beberapa materi penting yang bisa membantu memahami kondisi sosial ekonomi. Yang pertama yaitu definisi kondisi sosial ekonomi. Sosial berkaitan dengan struktur masyarakat, nilai-nilai, norma, pendidikan, budaya, dan hubungan antar individu dalam suatu komunitas. Serta ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi individu dan kelompok. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi, yaitu ada pendapatan, menentukan daya beli masyarakat dan kualitas hidup. Selanjutnya ada pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan meningkatkan kualitas hidup. Yang selanjutnya ada pekerjaan. Ketersediaan pekerjaan dan tingkat pengangguran sangat memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada distribusi kekayaan. Ketimpangan distribusi kekayaan akan menciptakan jurang sosial antara kelompok kaya dan miskin. Dan yang terakhir ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun juga bisa memperburuk kesenjangan sosial ekonomi jika tidak merata. Yang ketiga ada indikator kondisi sosial ekonomi yang berisi PDB per kapita, mengukur rata-rata pendapatan per individu dalam suatu negara. Selanjutnya ada tingkat pengangguran. Persentase orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya. Selanjutnya ada indeks pembangunan manusia atau IPM, mengukur kesejahteraan manusia dengan menggabungkan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Yang keempat ada peran pemerintah dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi, yaitu ada kebijakan ekonomi, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan yang mempengaruhi pencipta lapangan kerja dan distribusi kekayaan. Selanjutnya ada program sosial, menyediakan jaring pengaman sosial untuk kelompok miskin dan rentan. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan agar masyarakat lebih kompetitif di pasar kerja. Dampak ketimpangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial, ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan ketegangan sosial dan memperburuk hubungan antar kelompok. Kemiskinan, ketidakmerataan distribusi, kekayaan dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Mobilitas sosial, dalam kondisi ketimpangan, peluang untuk meningkatkan status sosial lebih terbatas. Yang keenam, tantangan dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Ketimpangan regional, ada perbedaan besar antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun fasilitas kesehatan. Globalisasi dapat menguntungkan sebagian orang, tapi juga meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi di dalam negeri. Perubahan iklim, berdampak perubahan iklim dapat mempengaruhi sektor ekonomi seperti pertanian dan meningkatkan kesenjangan ekonomi, yaitu upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, program-program yang fokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin atau rentan. Reformasi kebijakan, menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Investasi dalam infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi untuk meratakan peluang di seluruh masyarakat. Kondisi sosial ekonomi merupakan elemen paling penting dalam memahami berkualitas hidup suatu negara atau masyarakat, serta merancang kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif maupun berkelanjutan.